Nah, ini warna navy-nya. Sedikit informasi bahwa semua sepatu yang di Pana ini akan dikasih tambahan lace atau tambahan tali sepatu. Jadi lu semua bisa menggabungkan warna tali sepatu dengan sepatu-sepatu yang udah diproduksi oleh Pana. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tops. Balik lagi sama gue, Imam Hairul Zikin di channel Top Score TV. Kali ini gue sedang melakukan review lagi di toko Top Score. Dan lo semua pasti menonton video ini sedang di rumah ataupun mungkin lagi di luar karena terpaksa harus bekerja. Tapi pastikan lo mengikuti anjuran pemerintah untuk physical distancing dan juga jangan lupa puasa buat yang menjalankan puasanya. Tapi kalau puasa nggak sholat percuma ya, puasa sholat juga. Nah, yang pertama gue akan review kali ini, maksudnya gue pengen review kali ini adalah review sepatu brand lokal. Bukan Ortus, bukan Specs, bukan Piero, bukan juga bukan juga Eagle, bukan juga 910, bukan juga Mills, mungkin kalau ada sepatunya, bukan juga, pokoknya brand lokal lah ya, bukan juga Ventela, tapi yang gue review ini adalah brand baru yang hadir di Top Score. Brand ini punya kawan gue ini adalah desainer di salah satu sepatu brand lokal juga, dan dia memutuskan untuk membuat brand baru lagi, dan ini hasilnya, nih brandnya nih. Brandnya namanya Pana. Yoi, Pana. Mungkin kalau panas 2 ya. Enggak. Pana itu gue nggak tahu artinya apa, harus dicari tahu, nanti gue tanya sama dia. Tapi yang pasti nama brandnya Pana. Pana yang gue pegang ini adalah tulisan tuh ya, Made in Indonesia. Azik. Pana N-nya 2, Made in Indonesia, dan ini memang diproduksi di Bandung sana. Dan kenapa gue akhirnya memutuskan untuk mengambil brand ini? Yang pertama karena gue ngelihat siluetnya atau bentuk sepatu ini tidak sama dengan tren belakangan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa belakangan ini fans sedang galak untuk men-take down konten sosial media menjual sepatu yang siluetnya mirip dengan fans. Dia laporkan langsung dari Instagram pusatnya, dan tiba-tiba di take down aja, tiba-tiba melanggar peraturan Instagram aja. Kalau lu pakai hashtag Ventela terutama ya, yang belakangan lagi kena. Nah, kali ini gue sedang melakukan review yang shape-nya atau siluetnya nggak sama sekali mirip dengan brand fans. Meskipun ya outsole-nya ya sama-sama aja lah, mirip-mirip ya. Dan sekarang memang kalau menurut gua nggak bisa jauh-jauh dari outsole yang kayak begitu. Nah, di kardusnya ini ada tulisan Made in Indonesia, ada ini 2019, jadi baru banget, kalau menurut gua belum 1 tahun kayaknya. Dia soalnya bikinnya tuh di akhir 2019. Dan ini mungkin karena kenal baik sama gue ya, jadi bisa masuk Top Score. Kalau nggak kenal baik sama gue juga, jadi belum tentu bisa gampang masuk Top Score gitu. Tapi ya, gue punya komitmen supaya kalau brand lokal itu memang layak dijual belikan dan selama ada untungnya dalam tanda kutip, ini sepatu memang layak bisa dijual belikan di Instagram Top Score. Jadi gue nggak pilih-pilih siapa orangnya, meskipun kawan atau tidak, tapi selama produk tersebut layak atau tidak dijual dan layak atau tidak diproduksi. Karena kalau misalkan udah di review sama Top Score, ini pasti Pana nih langsung naik nih salesnya. Udah gitu. Nah, terus di kardusnya ada tulisan juga Fortis Fortuna Adiuvat. Ini adalah, ternyata setelah gue cari tahu, ternyata ini adalah tulisan di tatonya John Wick. Tahu John Wick kan ya? Bukan John Wick ya, tapi John Wick. Nah, ini di John Wick tuh ada tato kayak begini dan tulisannya keberuntungan berpihak pada para pemberani, pada yang berani. Jadi dengan kata lain si Pana ini mungkin dia punya keberanian untuk mulai memproduksi sendiri dengan mungkin yang modal masih minim, tapi dia memberanikan diri untuk memproduksi. Dan lu pasti udah penasaran sepatunya kayak gimana? Ayo kita review. Oke, sepatunya ada di sebelah kiri gue. Yang pertama gue review adalah warna putihnya. Dan kalau lo lihat, ini pasti pas lo lihatnya kelihatan agak kaget sedikit ya. Maksudnya, kalau menurut gue ini cukup revolusioner ya. Pertama, ada identik memang di bagian sisi luarnya kayak brand Asics ya, mungkin ya. Setelah gue perhatikan ada identik di sana bentuk siluetnya, meskipun berbentuk arahnya terbalik, tapi ya kalau gue nggak salah ya, tapi mirip-mirip kayak gitu, tapi kalau gue rasa nggak terlalu signifikan. Dan juga kalau misalkan lo perhatikan di bagian bagian luar ini perpaduan antara synthetic leather dan juga ada yang sintetis biasa. Nah, synthetic leathernya juga kalau menurut gue bukan yang terlalu premium banget, jadi nggak terlalu kelihatan sintetiknya, tapi masih kelihatan estetis, jadi masih kelihatan indah. Meskipun kalau lo pegang ya kelihatan kayak sintetis biasa banget sih gitu. Cuma masih kelihatan indah, itu yang paling penting sebenarnya. Gue nggak bisa minum karena lagi puasa. Yang penting rasanya mantap, gurih, menyegarkan. Maka minumlah TS hari panas-panas, dingin-dingin empuk.
Oke, yang paling penting itu sebenarnya kalau sepatu, kalau lo mengutamakan estetisnya aja, dilihat dari luarnya aja yang ganteng atau tidak gitu. Urusan itu leather atau bukan, ya karena kan sepatu casual itu digunakan untuk membuat orang lain itu jatuh cinta pada sepatu kita. Beda kalau misalkan sepatu futsal, yang paling penting adalah gimana sepatu futsal itu bisa buat lo bisa mencetak gol, kira-kira kayak gitu ya Tops. Nah kalau ini kalau gue lihat dari sisi estetisnya udah oke banget. Ini bagian luarnya kayak begini, bagian luar sepatu, bagian dalam sepatunya kayak begini, bentuknya, siluetnya, sebagian belakangnya. Nah, yang gue agak kurang suka, ini karena gue ya, Top Score tuh dikenal karena review jujur, ini nggak ada heel protect, bukan heel protect ya, istilahnya kayak tumitnya itu nggak pakem gitu, jadi gampang jatuh kayak gini. Jadi kalau misalkan, mungkin ini ditujukan buat lo semua yang masih menggunakan sepatu kayak begini kan. Kayak zaman gue SMA ya, sepatu nggak masuk kayak begini. Nggak tahu anak sekarang masih pada kayak gitu nggak? Nah, ini jadi memang nanti lama-kelamaan akan agak turun. Jadi mungkin ini masukin kepada tim Pana, ini boleh dimasukin, nggak tahu ya gue gimana cara buatnya, tapi yang pasti mungkin dibuat agak kokoh sehingga nggak gampang begini. Nah ini warna putihnya, lalu di bagian dalam sepatu ini ada mesh gitu dan ada busa, jadi akan sangat nyaman. Berbeda dengan sepatu-sepatu Ventela atau sepatu-sepatu dalam tanda kutip yang mirip-mirip Vans, biasanya mereka langsung kanvas, nah kalau ini enggak. Nah ini bener-bener kalau gue lihat nggak ada kanvasnya, dan kalau gue lihat ini lebih ke sintetis atau mungkin synthetic leather sih kalau gue perhatikan ya, meskipun synthetic leathernya nggak terlalu kelihatan banget kayak sintetik ya, tapi kelihatan banget kayak leather ya, tapi kelihatan bagus kok secara estetis. Nah, outsole-nya rata ya, outsole-nya rata kayak outsole yang terjadi di brand-brand yang dalam tanda kutip fokusnya ke sepatu-sepatu skate atau sepatu-sepatu yang rata lah ya outsole ya. Dan yang paling unik adalah outsole-nya ini masih. Nah ini gue sedikit informasikan sama lo semua bahwa brand-brand baru biasanya masih pakai outsole kayak begini, karena untuk punya cetakan di bawah kayak gini itu puluhan juta keluarnya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak merusak sama sekali estetis lo, dan jangan sama sekali menilai brand itu dari bentuk-bentuk yang kayak begini ya, karena ini investasi untuk bentuk bagian bawah ini tuh gede banget. Dan ini biasanya template. That's why makanya belum ada tulisan-tulisan Pana di sini dan lain-lain. Nah kalau lo ngelihat brand lokal kayak Piero, dia udah bisa bikin outsole sendiri dan lain-lain karena investasinya juga besar. Nah karena brand-brand lokal seperti ini, ayo kita bantu, siapa tahu dia bisa membuat siluet sendiri. Lo ganteng, dia juga jadi semakin kokoh perusahaannya. Nah ini untuk warna yang putih. Selanjutnya kita akan masuk ke warna yang berikutnya. Warna berikutnya adalah warna navy. Oke Tops. Nah warna navy ini, kalau menurut gue adalah warna yang paling favorit dan warna yang paling gue suka. Kenapa? Karena ya favorit gue ya, dan kenapa ya karena favorit gue, jadi terserah gue. Nah, sepatu yang gue pegang ini warnanya navy dan mirip-mirip dengan fasilitas yang tadi gue dapatkan di sepatu warna putih. Dia kalau navy itu siluetnya warna putih, kalau tadi kan putih semuanya putih ya, all white ya. Nah kali ini ada siluet sini warna putih, lalu di bagian heelnya warna putih juga, dan meshnya di sini mesh yang buat protektornya itu warna hitam. Jadi perpaduan antara navy, hitam, dan putih. Nah kalau menurut gue ini cukup proper dan sangat bagus untuk bisa lo dapatkan, apalagi kalau berpadu padan dengan celana jeans warna biru ya, celana jeans warna biru. Nah ini warna navy-nya. Sedikit informasi bahwa semua sepatu yang di Pana ini akan dikasih tambahan lace atau tambahan tali sepatu. Jadi lu semua bisa menggabungkan warna tali sepatu dengan sepatu-sepatu yang udah diproduksi oleh Pana. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah warna hitam. Nah, warna hitam tadi udah warna putih, warna navy, dan sekarang warna hitam. Nah, warna hitam ini siluetnya warna abu-abu, dan sepatu ini kalau gue lihat mirip-mirip sama yang sekarang lagi ngetren lah ya. Tapi lebih kepada sepatu skate nih sih sebenarnya. Cuma maksud gue ini enak banget, terutama lo buat anak-anak sekolah yang mau menggunakan sepatu ini kayaknya masih dibolehin nih sama pak guru atau bu guru nih. Dan menurut gue nih sepatunya bagus. Oke lah ini sepatu, kalau gue boleh menilai dari 0 sampai 10, ini sepatu gue kasih nilai 7,5 mendekati 8, berarti 7,8. Karena menurut gue ini bakal jadi brand yang bagus. Tapi kalau lo beli di Top Score jadi 9 nih sepatu. Dan yang terakhir, ada warna putih juga, tapi warna putihnya siluetnya merah dan sininya navy. Jadi bukan all white, tapi ada siluet merah dan warna biru. Dan kalau gue boleh kasih rating, yang paling gue suka adalah yang navy sama yang ini. Nah, kalau gue lihat kayaknya itu doang yang bisa gue review Tops dari brand ini. Tapi gue perhatikan bahwa brand ini ketika serius akan menjadi brand besar, karena menurut gue dia breakthrough ya. Dia berani sesuai dengan tagline-nya. Karena menurut gue sekarang banyak sekali produsen-produsen lokal yang hanya fokus sama siluet-siluet mirip-mirip Vans. Itulah atau mirip-mirip mirip-mirip Nike lah, yang
gini ya belok lah, yang begitu-begitulah gitu-gitu ya. Jadi kayak, dan ini bener-bener menurut gue agak berbeda siluetnya meskipun bisa diidentikan mirip-mirip sama ASICS. Tapi gue pada saat baru pertama kali dikasih produknya sama beliau, gue langsung bilang wah ini bakal bisa jadi brand besar karena menurut gue mereka udah melalui proses yang benar. Ada desainernya untuk sepatunya. Jadi bukan cuman ini ada sepatu nih polosan kanvas dicoret kayak gimana ya supaya jadi brand lokal lalu di branding dan lain-lain. Nah enggak, ini udah melalui penelitian yang menurut gue atau research yang oke dari brand si Pana ini. Nah tadi gue udah bilang ya semua sepatu dapat extra lace, jadi semua bisa mempadu-padankan oh ini jadi warna hitam atau warna navy dan lain-lain, itu silakan terserah lo aja kayak gimana yang mau lo mainkan. Oke, Pana yang tadi gue review namanya adalah Pana Senua dan sepatu ini harganya 340.000 dan lu bisa dapatkan di Top Score, nanti linknya tersedia di deskripsi. Langsung beli Pana Senua, siapa tahu bisa lo pakai untuk lebaran. Itu aja, terima kasih, jangan lupa berpuasa, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, dan jangan lupa belanja di Top Score. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.